kapal Barcelona. Kapal Barcelona terbakar. Barcelona 5. Cobanya ini. Barcelona 5 terbakar. Barcelona 5 terbakar. Semoga cepat ada pertolongan. Jangan dulu, Pak. Mohon bantuan saat ini, Kak. Yang terinformasi berlayar dari pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaut menuju ke Pelabuhan Manado terbakar di sekitaran perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara pada Minggu pagi. Belum ada informasi detail terkait dengan kejadian ini dari pihak berwenang terkait dengan penyebab kapal motor Barcelona 5 terbakar serta kondisi penumpang saat ini. Dalam sejumlah video yang beredar, pemirsa, terlihat asap hitam tebal membumbung dari badan kapal dan insiden ini memicu kepanikan penumpang yang terlihat berhamburan dan meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri. Kapal Barcelona terbakar. Barcelona 5. Dengan siapa? Cobanya ini. Barcelona 5 terbakar. Barcelona 5 terbakar. Semoga cepat ada pertolongan. Jangan dulu, Pak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, pemirsa, kita sudah terhubung langsung dengan Humas Basarnas Nuryadin Gumelang. Selamat sore, Pak Nuryadin. Iya, selamat sore. Ya, untuk informasi terkini bagaimana keadaan kapal motor dan juga para penumpang di sana? Oke, baik. Kami ada di depan kapal yang terjadi kebakaran. Untuk korban sebagian besar sudah terevakuasi di pulau-pulau terdekat. Nah, ini kami lagi mendata korban-korban yang terevakuasi di pulau, salah satunya di Pulau Gangga 2 di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan sekarang ini ada pengawalan dari pemantauan dari kapal KN Bimasena, Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Manado. Kami memantau bila mana ada korban yang diperkirakan tenggelam atau ada yang terperangkap di dalam kapal. Kami sendiri belum bisa masuk ke dalam kapal tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, Pak Nur, berapakah jumlah penumpang pada saat kejadian ini berlangsung di perairan Minahasa Utara? Belum terkonfirmasi terkait dengan jumlah penumpang yang ada di KM Barcelona 5. Tujuan dari Sangir Talaut ke Manado. Jadi kami masih mendata terkait korban tersebut. Ya, Pak Nur, mungkin bisa diinformasikan kepada kami untuk saat ini kondisi para penumpang apakah sudah dievakuasi semuanya dari dalam kapal yang terbakar itu? Ya, sudah terevakuasi dan penumpang yang mengapung juga pun sudah kami evakuasi dan dibantu dengan nelayan-nelayan yang ada di seputaran kepulauan. Kemudian dari TNI, Polri juga ada dari kapal Barcelona yang lain yang ikut membantu. Demikian. Untuk saat ini apakah kapal motor Barcelona 5 ini masih terlihat di atas permukaan air atau bagaimana kondisinya, Pak? Masih terlihat di permukaan air, tapi masih ada asap-asap keluar dari kapal tersebut. Berarti masih terbakar ya, Pak, kapalnya atau bagaimana? Yang nampak secara visual ini hanya asap aja yang keluar dari kapal. Ya, Pak Nur, mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa di rumah untuk kronologi awalnya kapal Barcelona 5 ini bagaimana hingga bisa terbakar? Untuk kejadian awal kami belum dapat pasti. Yang jelas di sekitar jam 12 jam 1. Jam 12 jam 1
kami mendapat informasi KN tersebut terbakar. Dan kami langsung keluar untuk melakukan evakuasi. Oke, Pak Nur mungkin bisa diinformasikan lagi secara detail. Ini kapal Barcelona ini berlayar dari mana ke mana, tujuannya kemana, kemudian kira-kira jumlah penumpang yang ada di atas kapal itu berapa? Oke, baik. Terkait kapal Barcelona 5, dia menjalani rute dari Talaut menuju Manado. Kemudian diperkirakan kami dapat info itu sekitar jam 12, jam 1 untuk kejadian kebakaran. Nah, terkait dengan jumlah penumpang kami lagi mendata dan mencari informasi yang pas untuk kami sampaikan. Ya, untuk lokasi terbakarnya kapal Barcelona ini seberapa jauh dari daratan, kemudian para penumpang ini dievakuasi kemana saja, Pak? Di sana. Ya, di depan kapal ini ada beberapa pulau terdekat yang ada di seputaran kapal ini. Jadi dia ada di antara beberapa pulau kapal ini. Kemudian untuk dari pulau daratan yang besar itu dia sekitar 4 sampai 5 mil. Ya, untuk dari Pulau Sulawesi Utaranya sendiri dia hitungnya dari Likupang ujung utaranya pulau sampai 4 sampai 5 mil. Oke. Iya. Ya, Pak Nur, mungkin bisa diinformasikan informasi awalnya, informasi kapal Barcelona 5 ini terbakar, mendapatkan informasi dari mana, Pak? Kami banyak yang menginformasikan ke kami, baik dari teman-teman nelayan, kemudian dari teman-teman media juga. Kami sudah dapat informasi awal dari terbakarnya kapal tersebut. Halo? Iya, Pak Nur. Kalau kita lihat dari gambar-gambar atau video yang beredar di media sosial ini, para penumpang turun ke laut memakai pelampung begitu ya. Apakah memang ini sudah ada arahan begitu sebelumnya? Iya, di saat terjadi kebakaran memang sangat sangat panik para penumpang, namun sudah diarahkan sama ABK. Kami melihat yang terjadi di beberapa penumpang itu secara langsung, jadi mengarahkan untuk menggunakan life jacket. Jadi kami temukan para korban yang selamat itu banyak menggunakan life jacket. Ya, Pak Nur, mungkin bisa dijelaskan ini di dalam kapal KM Barcelona 5 ini apakah memang masih banyak mobil-mobil atau kendaraan yang ada di dalam kapal? Negatif, ini bukan kapal feri pengangkut ini ya. Ini adalah kapal. Ya, berarti ini tidak ada kendaraan ya, hanya kapal penumpang ya? Ya. Ya, tapi tidak tahu kalau mungkin ada, kalau motor biasanya ada juga dia muat motor. Oke, baik. Untuk informasi Pak Nur, kira-kira para penumpang ini dievakuasi ke pulau-pulau mana saja, mungkin bisa disebutkan? Ada beberapa pulau di sini, ada Pulau Gangga 2, Pulau Gangga 1, yang paling banyak dievakuasi ke Pulau Gangga 2. Oke, baik. Apakah sudah dievakuasi ke rumah-rumah sakit begitu, Pak, untuk korban para penumpang yang mengalami luka-luka mungkin? Ya, dievakuasi ke puskesmas terdekat. Dievakuasi ke puskesmas terdekat. Tadi ada informasi terakhir, ada seorang ibu yang meninggal, tapi kami masih cari data apakah dia meninggalnya di rumah sakit. Kami masih mencari info data tersebut.
Ya Pak, untuk kondisi para penumpang mungkin bisa dijelaskan apakah ada yang luka-luka, ada berapa orang, kemudian yang meninggal mungkin, apakah ada? Iya, kami dapat info ada penumpang yang meninggal, tapi datanya kami belum pegang. Nanti kami sampaikan untuk info tersebut. Apakah dia, yang jelas dia sudah terevakuasi di daratan. Dan untuk korban rata-rata semua mengalami kepanikan. Rata-rata semua mengalami kepanikan. Ya Pak Nur, mungkin bisa diinformasikan saat ini kondisi kapalnya bagaimana, bangkai kapalnya apakah sudah ada proses evakuasi begitu? Iya, bangkai kapalnya masih terlihat dan ini masih ada kepulan asap yang keluar dari kapal tersebut. Masih ada kepulan asap, apakah sudah dilakukan evakuasi di sana Pak? Bagaimana? Putus-putus? Gimana? Saat ini untuk bangkai kapalnya masih dilakukan proses pemadaman api atau seperti apa? Ya, ini kalau dari api sendiri sudah tidak kelihatan, Mbak. Sudah tidak kelihatan ada apinya, cuma asapnya aja yang keluar sedikit ini. Oke, baik. Untuk kendalanya apa, Pak? Untuk kendala evakuasi di sana? Untuk terkendala memang untuk cuaca masih terbilang aman, emang ada sedikit bergelombang. Ada beberapa yang dievakuasi ke darat. Kita hanya menggunakan perahu-perahu nelayan kecil untuk evakuasi ke darat karena kondisi sekarang lagi air surut. Jadi kita untuk mengakses ke darat kita harus menggunakan kapal-kapal kecil untuk mengevakuasi korban. Siapa-siapa saja Pak yang terlibat untuk membantu proses evakuasi para penumpang dari kapal ini? Iya, untuk terlibat ada beberapa kapal besar kami yang dari Basarnas Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Manado, KN Bimasena di sini. Ada juga dari perusahaan ini, dari kapal perusahaan yang ikut bergabung, kapal cepat juga ada, kapal swasta. Para nelayan dari Angkatan Laut juga ada, KPLP, Perhubungan Laut juga ikut dari kepolisian, kemudian kebanyakan dari nelayan-nelayan ikut membantu proses evakuasi. Iya, Pak Nur, dari Basarnas sendiri apakah sudah mendapatkan manifest penumpang yang masuk di kapal motor Barcelona 5 ini? Belum, kami belum mendapatkan manifestnya karena kami masih berfokus untuk evakuasi tadi dan untuk pendataan. Apakah saat ini sudah ada dugaan terkait dengan penyebab pasti terbakarnya kapal? Belum ada dugaan terkait pasti. Yang jelas kami masih dapat informasi ya kapal mengalami kebakaran. Demikian. Saat ini kondisinya bagaimana Pak kapalnya? Apakah ada kelebihan muatan atau ada pelanggaran prosedur keselamatan pelayaran atau seperti apa? Ya, itu masih dalam proses nanti penyelidikan. Ya, kami masih terfokus pada para penumpang. Jadi untuk terkait dengan kapal tersebut, kejadiannya kami belum sampai ke situ. Oke, baik Pak Nur. Untuk saat ini bagaimana koordinasi Basarnas dengan para pihak keluarga korban? Apakah sudah ada koordinasi atau dengan pihak rumah sakit? Iya, kita rata-rata mengevakuasi masih di puskesmas terdekat di kepulauan ini. Nah, belum membawa korban ke rumah sakit yang besar di kota Manado. Oke, baik. Halo. Iya, Pak Nur, mungkin bisa dijelaskan saat ini bagaimana keadaan di sana terkait dengan cuaca dan juga gelombang lautnya? Untuk gelombang sendiri tidak terlalu besar ini, cuman arusnya lumayan karena dia berada di tengah-tengah pulau. Dia ada arus sedikit arus.
Kemudian nelayan anak-anak di sini membantu kami juga dalam proses evakuasi. Karena kalau untuk ke darat tidak bisa menggunakan kapal yang besar. Kami harus menggunakan kapal nelayan yang kecil untuk dievakuasi ke darat. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuryadin Gumelang, Humas Basarnas sudah bergabung bersama kami. Kami akan nantikan bagaimana nantinya untuk kejelasan dari proses evakuasi para penumpang. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, kami sudah terhubung kembali bersama dengan kontributor Metro TV yang berada di lokasi dengan Amanda Komaling saat ini di sana. Amanda, selamat sore. Glory, selamat sore Glory. Ya, Amanda mungkin bisa jelaskan bagaimana situasi terkini di lokasi tenggelamnya kapal Barcelona 5 ini? Baik, Glory, saat ini memang sudah banyak keluarga yang datang di dermaga Pelabuhan Kota Manado. Kalau di sini kami menyebutnya Pelabuhan Kalimas Manado. Dan banyak keluarga yang sejak kira-kira 2 jam yang lalu sudah menanti kabar sejak peristiwa itu bermunculan di sosial media karena ada postingan dari salah satu penumpang atau barangkali dari pihak nelayan yang memposting itu di sosial media, dan kemudian dari keluarga-keluarga yang keluarganya ada di dalam kapal Barcelona 5 itu, Glory, mereka sudah datang ke pelabuhan atau datang ke dermaga ini untuk mencari informasi terkait proses evakuasi dan kebenaran dari informasi yang mereka dapatkan melalui sosial media. Namun tadi juga sudah ada yang diwawancara, ada seorang bapak yang istri dan anaknya berada yang ikut di dalam kapal Barcelona 5 ini, dan dari pengakuan yang kami wawancara, mereka belum tahu dan belum mendapatkan informasi apakah sudah ada yang turun atau yang sudah datang untuk melakukan proses evakuasi. Namun di suasana di lokasi Pelabuhan Dermaga sudah banyak sekali petugas di sini, bahkan tadi ada ambulans yang datang karena ada keluarga korban kapal penumpang ini yang pingsan, Glory, karena mereka mendapatkan kabar terkait dengan kebakaran kapal yang kemudian banyak penumpang yang terperangkap di dalam dan memilih untuk loncat keluar dari kapal, Glory. Sementara kami juga mendapatkan informasi bahwa penumpang di dalam kapal itu ada, saya belum mendapatkan konfirmasi yang tepat jumlahnya, tetapi ada ratusan di dalam. Dan kalau dilihat dari video atau visual yang diposting di sosial media, tidak semua menggunakan life jacket. Nah, ini artinya ini yang membuat banyak keluarga yang berada di dalam kapal itu mencemaskan keluarga mereka di dalam kapal karena mereka berpikir tidak semua mendapatkan pertolongan pertama begitu, berjaga-jaga menggunakan life jacket, Glory. Ya, Amanda, mungkin apakah Anda sudah mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan penyebab pasti dari kebakaran kapal Barcelona 5 ini? Hal itu belum bisa kami dapatkan ya, karena sejauh ini yang kami juga dapat informasi tim Basarnas sudah turun ya, tadi juga sudah live dengan Humas Basarnasnya, itu masih turun dan posisi untuk pelabuhan terdekat untuk melakukan evakuasi, Glory, itu ada di Likupang atau di Kabupaten Minahasa Utara. Sementara dermaga banyak yang menanti itu di Pelabuhan Manado. Jadi ini di 2 lokasi yang berbeda, Glory. Jadi yang keluarga banyak yang menanti itu di Pelabuhan Manado, sementara peristiwa kebakaran itu di depan perairan, bukan di depan, berada di perairan atau tepatnya di depan Pulau Talise, itu ada di Kabupaten Minahasa Utara. Nah, untuk penyebabnya saya belum bisa mendapat informasi penyebab dari kapal terbakar ini, Glory, karena proses evakuasi yang paling pertama dulu dilaksanakan. Glory. Untuk saat ini mungkin bisa dijelaskan kembali secara detail bagaimana kondisi di Pelabuhan Manado, tempat Anda saat ini mengabarkan, apakah sudah
para korban yang dievakuasi ini sudah mendapatkan pertolongan di sana? Kalau dari laporan yang sudah kami terima juga ya dari grup Basarnas, ada kapal Bima ya, kapal Bima Sakti yang sudah merapat ke dermaga di Likupang untuk proses evakuasi, karena proses evakuasi yang terdekat itu melalui pelabuhan Likupang. Dan kemudian saya juga mendapatkan informasi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara itu sudah juga menerjunkan ambulans yang disiapkan di sana apabila memang dibutuhkan untuk segera dilarikan ke rumah sakit terdekat di wilayah Minahasa Utara. Glory. Ya, bagaimana respon dari keluarga korban, Amanda, yang untuk terkait dengan kejadian ini? Tadi kami melihat ada ya, kalau untuk yang korban yang tadi, keluarga korban yang tadi yang anaknya di dalam itu yang 9 bulan di dalam kapal, itu barusan kami mau cari untuk wawancara. Bapak tersebut sudah pergi ke wilayah Minahasa Utara ke Likupang karena dia ingin melihat sendiri bagaimana istri dan anaknya dievakuasi. Tadi juga ada keluarga korban yang pingsan, Glory, karena mungkin belum mendapatkan konfirmasi yang tepat, informasi yang jelas, dan tadi sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Ini kami dapatkan informasi sudah ada 2 speedboat puskesmas keliling yang sudah berada di lokasi. Kemudian ada 6 mobil unit ambulans dari puskesmas terdekat di Minahasa Utara yang sudah menuju dan di penjemputan terdekat. Ada juga dari Bakamla yang sudah merapat untuk melakukan proses evakuasi. Jadi kebakaran ini diperkirakan terjadi sekitar jam 14 ya, jam 14 waktu Manado dari Kabupaten Kepulauan Talaut yang menuju ke Kota Manado. Glory. Ya, untuk saat ini apakah sudah mendapatkan informasi apakah ada kendala atau kesulitan teknis bagi tim SAR atau Basarnas yang membantu proses evakuasi di lokasi? Kalau dari pantauan saya saat ini, Pelabuhan Manado itu sudah ada ambulans ya yang berjaga-jaga, kemudian juga dari pihak KSOP juga sudah meminta keluarga untuk tetap tenang, untuk bersikap tenang. Dari Polair juga sudah melakukan langkah proses evakuasi, dan itu saya lihat di lokasi sini para penumpang itu nanti akan ada krisis center, dan kita tunggu lagi sebentar lagi karena akan dilakukan jumpa pers, Glory. Dan keluarga korban beramai-ramai ya, masih ramai ya datang mendekat di wilayah dermaga. Dan proses evakuasi masih tetap terus berlangsung, dan kami juga dapat visual dari Basarnas luar biasa dari masyarakat sekitar Minahasa Utara itu di Serai sana, juga para nelayan juga ikut melakukan proses evakuasi, Glory. Jadi kalau laporan tadi informasi dari Basarnas bahwa ada penumpang yang sudah berhasil dievakuasi, itu juga salah satu peran dari para nelayan yang ikut membantu dalam proses penyelamatan ini, Glory. Ya, Amanda, mungkin bisa diinformasikan secara detail ini kapalnya berjenis apa? Apakah ini kapal penumpang atau kapal wisata atau kapal barang? Kemudian berapa kapasitas dari kapal ini? Saya belum mendapatkan informasi mengenai jumlah atau kapasitas ya dari kapal, tetapi Glory, sebagai gambaran, memang kapal motor Barcelona ini memang menjadi transportasi utama bagi warga kepulauan yang tinggal di Kota Manado dan warga Kota Manado yang tinggal di kepulauan. Karena kapal ini dipakai di wilayah 3 kepulauan di Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sangihe, dan Sitaro. Nah, kapal ini memang menjadi kapal kapal penumpang, bukan kapal barang ya, Glory. Jadi kapal ini yang menjadi transportasi utama bagi warga kepulauan untuk melakukan perjalanan dari dan akan ke Kota Manado. Jadi kami juga pernah menggunakan kapal ini, dan kapasitas dari penumpang ini ratusan ya, Glory. Saya belum bisa
menyampaikan berapa jumlah tepatnya, tetapi sepengetahuan saya bahwa kapal penumpang ini jumlahnya ratusan di dalam, Glory. Saya nanti masih akan lagi melakukan update, Glory, karena ada beberapa visual dan sambil menunggu jumpa pers yang akan dilaksanakan oleh pihak Sabandar KSOP di dermaga Kota Manado. Glory. Ya, Amanda, mungkin bisa dijelaskan lagi untuk kronologi singkatnya dari kejadian terbakarnya kapal Barcelona ini bagaimana ya? Dari informasi yang kami dapat, kebakaran diperkirakan itu sekitar jam 14.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang tadi. Jadi dari kapal Barcelona 5 dari dermaga dari Kabupaten Kepulauan Talaut menuju ke Kota Manado. Nah, dari pengamatan biasanya, Glory, kalau kapal dari Talaut itu berangkatnya dari sana itu sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Jadi itu disebut kapal malam. Nanti akan tiba di Manado pada siang hari, sore harinya. Dan dari pengamatan sementara, di pelabuhan Kota Manado itu sudah tampak banyak yang berdatangan. Sampai saat ini masih banyak keluarga korban yang beramai-ramai datang di pelabuhan Manado. Dan ada dari informasi yang kami terima sudah ada 3 kapal penumpang yang diberangkatkan untuk melakukan evakuasi penumpang di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Jarak dari Talise jarak dari pelabuhan Manado ke Talise itu sekitar 30 menit ya dari Kota Manado menggunakan kapal. Dan sementara evakuasi ini juga yang dilakukan oleh pihak Basarnas, Polair dan Bakamla juga sudah merapat, Glory. Dan kemudian untuk evakuasi penumpang dilakukan di 2 pelabuhan, yaitu di Pelabuhan Serai, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, dan di Pelabuhan Manado. Dan di Kota Manado, di Pelabuhan Kota Manado ini sudah standby ambulans untuk melakukan proses evakuasi apabila dari penumpang dari kapal dan kemudian apabila dibutuhkan untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan kita nanti akan tunggu, Glory, jumpa pers yang akan dilaksanakan oleh pihak KSOP. Nanti kita tunggu perkembangannya, Glory. Ya, Amanda, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi untuk jarak atau jarak tempuh dari Kabupaten Kepulauan Talaut menuju ke Kota Manado ini biasanya ditempuh menggunakan kapal selama berapa jam? Sepengetahuan saya pernah menggunakan juga kapal ini untuk pergi liputan ke wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Kalau kami berangkat dari Kota Manado itu jam 4 sore, kami akan tiba di Talaut pada besok paginya. Dan kemudian berarti kalau dari Talaut dia akan kembali ke Manado, mereka akan berangkat dari jam 4 atau jam 5 sore dari pelabuhan di Talaut dan akan tiba juga besok sorenya. Begitu, Glory. Itu sebabnya tadi informasi yang diterima bahwa kapal terbakar itu sekitar jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Tapi nanti kita akan minta lagi konfirmasi tepatnya di pukul berapa. Dan kemudian kapal juga terbakar itu informasinya begitu cepat meluas karena ada visual yang diposting secara live di sosial media. Kami belum tahu apakah dia seorang penumpang atau nelayan yang melakukan proses evakuasi. Lalu kemudian informasi itu tersebar dengan cepat karena ada juga keluarga korban yang datang ke Pelabuhan Manado karena mendapatkan informasi dari keluarga mereka yang berada di atas kapal. Jadi wilayah di perairan Talise itu adalah lokasi yang sudah bisa mendapatkan signal ya untuk bisa berkomunikasi. Karena wilayah perairan dari Manado ke Talaut karena itu perjalanan malam kapal dan membutuhkan waktu selama 1 hari. Di beberapa titik-titik tertentu itu ada spot-spot yang tidak ada signalnya, Glory. Jadi kalau sudah masuk di daerah Talise itu sudah ada jaringan untuk berkomunikasi. Kami akan tunggu.
Oke, baik. Amanda Komaling bisa ditahan terlebih dahulu. Kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung lagi kepada Anda untuk mengetahui bagaimana update informasi terkininya. Terima kasih Amanda Komaling. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV terkait dengan kapal penumpang Barcelona 5 yang terbakar di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada siang tadi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung langsung bersama kami George selaku Kabasarnas Manado. Selamat sore Pak George. Ya, selamat sore Mbak Gur. Ya. Iya Pak George, mungkin bisa diberikan informasi kepada pemirsa di rumah saat ini terkait dengan kronologi dari laporan awal terbakarnya kapal Barcelona 5 ini bagaimana? Untuk kronologis kebakaran kapal ya, kami belum bisa memberikan secara pasti, namun kami dari Basarnas konsentrasi ya bersama unsur SAR gabungan terkait dengan penyelamatan. Ini yang kami konsentrasi. Mungkin itu yang bisa kami laporkan juga saat ini KN SAR Bima Sena bersama unsur potensi SAR yang ada di Sulawesi Utara. Dalam hal ini ada dari Basarnas Bakamla, dari Polairut, ya, dan dari provinsi juga, serta dari Kabupaten Minahasa Utara dan masyarakat, ya, bersama dari pariwisata. Kelompok nelayan ikut membantu karena lokasi kejadiannya tidak jauh dari Pulau Gangga ya. Ya, demikian Mbak. Ya, untuk saat ini para korban atau penumpang di kapal yang terbakar ini dievakuasi ke berapa pulau dan pulau mana saja Pak? Mungkin bisa disebutkan? Yang kami pantau saat ini karena langsung secara spontanitas ya, kelompok masyarakat, ada kelompok nelayan juga membantu evakuasi karena melihat langsung yang tidak jauh dari Pulau Gangga, Talise, mereka langsung spontanitas melakukan evakuasi. Dan Basarnas telah menurunkan KN SAR Bima Sena bersama Bakamla dan beberapa kapal dari Polairut berproses menuju lokasi dan tadi sudah tiba di lokasi dan proses sekarang saat ini proses evakuasi dan penyelamatan korban. Untuk saat ini ada berapa jumlah penumpang Pak yang berada di dalam kapal yang terbakar ini? Sukses selalu, silakan Anda standby. Baik Pak, jadi data yang kami pegang masih data dari manifest yang ada yaitu 280-an dan untuk persisnya nanti kami update lagi jika terevakuasi seluruh korban dan kami sinergikan dengan pihak Syah Bandar ataupun instansi terkait untuk memastikan lebih jelasnya lagi. Demikian Mbak. Sudah diketahui Pak penyebab pertama kebakaran, apakah ada unsur kelalaian seperti kebakaran mesinnya atau ada faktor eksternal mungkin? Baik, untuk terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran, bukan kapasitas kami untuk menjelaskan. Kami konsen ke penyelamatan. Jadi untuk mungkin secara ini saya kira seluruh unsur terkait konsentrasi penyelamatan, kami Basarnas mengkoordinir agar operasinya bisa cepat dan tentunya apa yang menjadi mungkin yang diinginkan media terkait penyebab ya tentunya ada instansi terkait yang akan melaporkan. Kami konsentrasi ke penyelamatan. Ya Pak George, berarti kalau begitu apakah Basarnas saat ini sudah mendapatkan manifest penumpang atau kru yang ada di dalam kapal? Sudah Mbak. Mungkin bisa disebutkan berapa jumlah penumpangnya dan untuk saat ini berapa penumpang yang sudah dievakuasi? Untuk totalnya kami belum bisa karena jumlah korban yang terevakuasi karena pada saat terjadi ya pada pukul 13 lewat hampir jam 2 sore itu korban langsung spontanitas dievakuasi oleh kelompok nelayan dan dibawa ke beberapa pulau ya salah satunya di Pulau Gangga. Jadi untuk total yang terevakuasi berapa, namun untuk jumlah sesuai data manifest ada kurang lebih 280-an. Demikian Mbak. 280 orang yang ada di atas kapal. Iya, saat ini jadi untuk data lengkapnya nanti dari pihak Syah Bandar yang jelas sesuai dengan data manifest. Oke, baik. Dan saat ini rencana dari Basarnas selain melakukan proses evakuasi apa, Pak?
Nah, kami saat ini bikin posko terpadu ya di Pelabuhan Likupang bersama dengan unit pelaksana pelabuhan Syah Bandar dan tentunya dari TNI Polri dan dari Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten ya bersinergi untuk mengakomodir terutama jika ada korban yang perlu ditangani secara cepat. Nah, ini yang menjadi konsentrasi kami. Bagaimana dengan koordinasi dengan keluarga korban di sana, Pak? Keluarga korban tentunya berharap ya, namun kami coba memberikan update data saat ini. Kami sampaikan ke keluarga untuk bersabar bahwa saat ini sementara berproses evakuasi. Oke, Pak George mungkin bisa disampaikan kembali untuk kronologi terbakarnya kapal ini dari pihak Basarnas mendapatkan informasi dari mana selain dari video yang beredar di media sosial? Mohon maaf untuk kronologis ataupun penyebab kami nggak bisa sampaikan, Mbak. Ya, tentunya bukan kapasitas kami dari Basarnas. Kami konsentrasi ke penyelamatan. Saat ini bagaimana kondisi penumpang yang sudah dievakuasi ke beberapa pulau di sana, Pak? Nanti kami rilis, Mbak ya, untuk data. Takutnya kami belum update semua. Bagaimana? Iya, kami belum bisa menyampaikan lebih teknis ya, karena kami masih menunggu kapal SAR lagi melakukan evakuasi di tengah laut. Dan ada satu rigid inflatable boat yang kami gerakkan ke Pulau Gangga untuk menyisir di tepian. Jadi ada yang di tengah menggunakan kain SAR Bimasena dengan skocinya, ada yang menyisir di tepian pantai menggunakan rigid inflatable boat. Bersama tentunya masyarakat dan kelompok nelayan dan ada dari pariwisata juga ikut membantu. Oke, baik. Bisa dikonfirmasi lagi berarti ada berapa total kapal motor yang dikerahkan untuk melakukan evakuasi? Untuk data semua unsur ya kami belum bisa sampaikannya pastinya berapa, tetapi sepengetahuan kami yang sudah turut serta dari Basarnas sendiri menggunakan kain SAR Bimasena dan rigid inflatable boat ada satu dan berapa unsur LCR perahu karet untuk menyisir tepian. Ada satu kapal negara juga dari Bakamla dan dari Pol Airut yang ikut membantu. Demikian, Mbak. Oh, ya, Pak, apakah dalam proses evakuasi ini apa kendala yang ditemukan oleh Basarnas dan juga stakeholder terkait? Ya, saya kira dengan kondisi kapal sementara pakar ya, tentunya harapan kami lebih cepat, lebih baik ya. Makanya kami langsung merespon dan syukur masyarakat juga punya kepedulian yang tinggi dan karena ada yang tidak jauh beraktivitas dari kejadian kapal terbakar, mereka langsung merespon membantu. Jadi untuk hambatan saya kira sampai saat ini masih berjalan aman dan lancar. Tantangan kita yaitu mempercepat respon time aja untuk melakukan evakuasi karena kapal masih dalam proses terbakar. Oke, baik. Terima kasih Pak George Randang, Kabasarnas Manado. Nanti kami akan menghubungi Anda kembali untuk mengupdate informasi terkini. Terima kasih. Pemirsa, saat ini kami kembali tersambung dengan kontributor Metro TV, yaitu Amanda Komaling. Selamat sore, Amanda. Amanda, untuk saat ini bagaimana situasi dan kondisi di Pelabuhan Manado? Glory, saat ini memang kalau saya lihat memang situasi di sini keluarga itu butuh informasi update ya dari pihak terkait karena simpang siur informasi yang mereka terima, kemudian jumlah atau nama-nama penumpang juga daftar manifest dari penumpang ini mereka butuhkan dan kita nanti akan tunggu juga dari KSOP akan barangkali nanti akan dipersiapkan krisis center. Kami juga mendapat informasi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus juga dari arah Minahasa mau merapat ke dermaga Pelabuhan Kota Manado untuk melihat secara langsung situasi dermaga, kondisi para keluarga korban di dermaga ini. Glory. Untuk saat ini apakah para korban yang sudah dievakuasi ke beberapa pelabuhan Likupang ini sudah dibawa ke Kota Manado?
keluarga korban saat ini masih menunggu ya informasi yang terbaru dari pihak yang terkait, apakah itu dari Basarnas, dari KSOP Sabandar, atau dari pihak Polair yang sudah melakukan proses evakuasi sebelumnya. Karena kami dapatkan informasi 2 pelabuhan yang menjadi titik evakuasi itu ada di Pelabuhan Sere, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, dan juga di Dermaga Pelabuhan Kota Manado. Dan di 2 titik ini sudah disiapkan ambulans untuk para korban yang berhasil dievakuasi di kapal Barcelona 5 Glory. Nanti saya akan laporkan informasi terkini juga. Sekaligus juga kami akan menantikan konfirmasi dari pihak KSOP yang nantinya akan melakukan jumpa pers di Dermaga Pelabuhan Manado, Glory. Ya, Amanda, apakah saat ini ada saksi mata yang ada di sana yang sempat melihat awal kejadian? Untuk awal kejadian kami masih mendapatkan informasi itu, Glory, dari karena yang pertama kali mengupload informasi tersebut itu mereka live-kan di sosial media, lalu kemudian informasi melalui sosial media itu beredar dengan cepat. Dan keluarga yang menerima pesan dari sosial media itu langsung mendatangi Pelabuhan Dermaga Kota Manado untuk mengkonfirmasi apakah visual yang mereka dapatkan melalui sosial media itu benar atau tidak. Sehingga dari pihak keluarga juga tadi sempat diwawancara, merasa bingung kenapa di situasi seperti ini mereka tidak mendapatkan informasi. Dan terkesan mereka menganggap bahwa proses evakuasi itu menurut mereka tidak cepat, sehingga banyak spekulasi yang mereka anggap bahwa terlalu lambat ya. Ini menurut keluarga korban, karena mereka mau mencari informasi apakah benar atau tidak, itu yang sempat membuat mereka kecewa. Tetapi dari Basarnas sendiri sudah menyampaikan bahwa unit kapal Bima Sakti sudah merapat dari Pelabuhan Likupang, Minahasa Utara. Glory. Apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan kendala yang ditemukan oleh Basarnas dalam proses evakuasi saat ini? Bagaimana, Glory? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan apa saja kendala yang ditemui oleh pihak Basarnas dalam melakukan evakuasi? Kalau kendala kalau di situasi di sini cuacanya cukup ini ya, tidak hujan atau tidak dalam kondisi yang ekstrim cuacanya. Tapi kami juga tidak tahu, Glory, kalau misalnya cuaca sudah di tengah laut, karena kan proses evakuasi itu berada di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Tadi kami juga sudah mendapat informasi dari Basarnas, ada juga kapal-kapal nelayan juga yang ikut melakukan proses evakuasi. Kapal-kapal nelayan inilah yang juga pertama kali ya yang mendatangi TKP dari kapal Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise. Ya, Amanda, mungkin apakah Anda sudah mendapatkan informasi ada berapa total jumlah penumpang yang berada di dalam kapal? Baik, Glory. Memang kalau jumlah banyaknya penumpang di dalam kapal itu karena manifest penumpang belum kita dapat ya. Karena situasi saat ini yang mereka fokus adalah proses penyelamatan, proses evakuasi dari korban kapal yang terbakar. Sepengetahuan saya, kalau kapal penumpang Barcelona 5 ini karena menjadi salah satu moda transportasi utama bagi warga kepulauan, itu jumlahnya ratusan, Glory. Ya, baik, untuk kondisi saat ini penumpang yang berada di Pelabuhan Kota Manado, apakah sudah ada yang dievakuasi ke sana saat ini? Belum ada yang kami lihat ya di pantau tadi ada dari keluarga korban yang pingsan, Glory, sempat pingsan. Dan kemudian sudah dilarikan menggunakan ambulans untuk dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat.
kita tinggal lihat karena sekarang ini banyak keluarga korban yang menanti informasi terbaru dari terbakarnya kapal Barcelona 5 dan mereka berharap ada perkembangan yang diupdate terus-menerus begitu, Glory. Jadi mereka tidak mendapatkan informasi secara simpang siur dari sosial media, tetapi dari pemerintah atau dari pihak-pihak yang bisa terkonfirmasi, yang bisa menyampaikan ini kepada keluarga korban. Sepertinya mungkin tadi juga ada yang meminta kalau boleh di Pelabuhan Manado ini dibuat seperti krisis center begitu, Glory. Oke, baik. Glory. Amanda, tadi Anda menyampaikan bahwa di perairan Talise ini sudah ada sinyal begitu ya? Apakah Anda menemui ada keluarga korban yang berhasil menghubungi korban? Tadi kami wawancara salah satu keluarga korban ya, dan kemudian karena dia tidak mendapatkan informasi yang pasti, jadi bapak tersebut sudah merapat ke Talise, ke dermaga yang di Likupang di sana, karena dia ingin melihat secara langsung bagaimana korban satu persatu katanya dibawa ke dermaga begitu, Glory. Nanti kami akan terus berusaha untuk mencari keluarga korban karena yang paling penting di sini dulu bagaimana keluarga korban itu untuk bisa tenang karena mereka mendapatkan informasi simpang siur begitu, Glory. Jadi kita nanti akan coba mengupdate juga selain dari keluarga korban, juga nanti dari pihak terkait, Glory. Ya, apakah ada informasi kapan dan di mana untuk press conference yang diadakan oleh stakeholder yang terlibat saat ini? Kita masih tunggu ya, karena tadi dari pihak KSOP saya dapat informasi katanya nanti akan ada penyampaian yang akan dilaksanakan di dermaga Pelabuhan Kota Manado. Nah, karena di sini juga sudah banyak orang dan banyak keluarga, wartawan juga sudah banyak, mereka mau mencari informasi yang pasti dan kemudian terkonfirmasi begitu. Saya mendapat informasi nanti dari KSOP akan bikin jumpa pers di dermaga ini, Glory. Kita tunggu saja. Sambil nanti saya akan update lagi nanti ke studio perkembangan di dermaga Manado. Baik, Amanda Komaling, kontributor Metro TV, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami akan menghubungi Anda kembali untuk mengupdate informasi terkini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Breaking News Metro TV akan segera kembali. Kapal Barcelona terbakar. Kapal Barcelona. Kapal Barcelona terbakar. Barcelona 5. Coba ini. Barcelona 5 terbakar. Barcelona 5 terbakar. Semoga cepat ada pertolongan. Jangan dulu, Pak. Mohon bantuan saat ini KM Gregorius Barcelona 5 kebakaran di depan Pulau Talise. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Sebuah kapal penumpang terbakar di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sejumlah penumpang dilaporkan meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri. Kebakaran ini terjadi pada kapal motor Barcelona 5 yang berlayar dari Kepulauan Talaut menuju ke Manado. Peristiwa ini terjadi pada Minggu siang sekitar pukul 14 waktu setempat di sekitar perairan Pulau Talise di Minahasa Utara. Dan dalam video yang beredar di media sosial terlihat asap tebal dan api ini membungkus bagian kapal. Sejumlah penumpang terlihat meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri dan mengapung di sekitar kapal yang terbakar. Saat ini nelayan di sekitaran lokasi juga dilaporkan turut membantu evakuasi menggunakan perahu-perahu kecil dan hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak yang berwenang terkait dengan penyebab kebakaran maupun kondisi penumpang kapal Barcelona 5. Mohon bantuan saat ini KM Gregorius
Barcelona 5 kebakaran di depan pulau. Tahu bagaimana informasi terkini saat ini, kami sudah tergabung langsung dengan pihak keluarga korban. Ada Bapak Norton Mayuntu. Selamat sore Pak Norton. Selamat sore Pak Norton. Halo, selamat sore Pak Norton. Apakah mendengar suara kami? Selamat sore. Iya, Pak Norton. Ya, selamat sore. Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan saat ini bagaimana komunikasi Anda dengan keluarga Anda yang menjadi penumpang kapal Barcelona 5? Apakah sudah bisa menghubungi keluarga? Untuk keluarga yang saya hubungi sampai saat ini tidak bisa terhubung. Itu adik saya atas nama Santi Mayuntu. Namun kami sudah mendapat informasi bahwa paman saya atas nama Hugo Mayuntu yang tadinya sakit dari rumah sakit Malas dirujuk ke rumah sakit Manado sudah di Pulau Gangga. Jadi kami sampai saat ini menunggu di Pelabuhan Manado untuk menunggu kabar entah dievakuasi. Ya Pak Norton, mungkin bisa disebutkan nama lengkap dari keluarga Bapak yang ada menjadi penumpang di kapal Barcelona 5 ini. Ya baik, saya akan sebutkan namanya satu persatu. Nama penumpang yang satu, paman saya atas nama Hugo Mangalu Mayuntu, itu yang sakit. Kedua, Ibor Tindige. Keempat, Sarci Rengkeng, istri dari paman saya Hugo Mayuntu. Kedua, anaknya Hugo Mayuntu, paman saya Santi Mayuntu. Dan paman saya atas nama Andarias Pandengkalu bersama anak-anaknya. Sampai saat demikian. Berarti ada total berapa Pak keluarga Bapak yang naik kapal Barcelona 5 ini? Ada 7. Ada 7 keluarga. Saat ini dari pihak terkait di sana dari pemerintah setempat, apakah sudah ada informasi Pak terkait dengan 7 anggota keluarga Bapak di sana? Untuk paman saya sudah, tidak ada keluarga yang lain sampai saat ini saya belum mendapat informasi atau dapat kabar dari. Oke Bapak. Kita akan bergabung lagi bersama Pak Norton sesaat lagi usai jeda berikut ini. Pak Norton, jangan kemana-mana ya. Barcelona terbakar. Barcelona 5. Lubangnya ini. Pemirsa Breaking News Metro TV, kami lanjutkan kembali bersama saya, Eva Wondo. Sebelumnya pemirsa, pada siang tadi sebuah kapal penumpang terbakar di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sejumlah penumpang dilaporkan meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri mereka. Ini adalah visual sesaat setelah kebakaran terjadi, yang terjadi pada kapal motor Barcelona 5 yang berlayar dari Kepulauan Talaut menuju Manado, Sulawesi Utara. Peristiwa ini terjadi pada Minggu siang di sekitar perairan Pulau Talise, Minahasa Utara. Dari video yang beredar di media sosial yang Anda saksikan saat ini, terlihat asap tebal dan api membungkus bagian kapal, utamanya di bagian atas kapal. Sejumlah penumpang terlihat meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri mereka. Terlihat para penumpang menggunakan life jacket dan mengapung di sekitar kapal yang terbakar. Jangan dulu, Pak. Mohon bantuan saat ini
bantuan saat ini KM Gregorius Barcelona 5 kebakaran di depan Pulau Talise. Mohon pihak yang monitor ini, kami mohon bantuan. Saat ini kapal kebakaran. Kapal kebakaran di perairan depan Pulau Talise, perairan Minahasa Utara. Kapal Barcelona. Kapal Barcelona terbakar. Barcelona 5. Cobaannya ini. Barcelona 5 terbakar. Barcelona 5 terbakar. Semoga cepat ada pertolongan. Jangan dulu, Pak. Mohon bantuan saat ini KM Gregorius. Pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan salah satu keluarga korban Norton Mayuntu. Selamat sore, Pak Norton. Selamat sore, Mbak. Iya, dengan Eva di studio. Mohon maaf, Bapak bisa diinformasikan saat ini Pak Norton berada di mana? Baik, Mbak Eva. Posisi saya sekarang ada di Pelabuhan Kapal Manado Talaut. Demikian. Perairan depan Pulau Baik, di Pelabuhan Kapal Manado ya. Minahasa Utara ini. Baik, untuk keluarga Bapak yang menaiki kapal motor penumpang ini siapa, Pak? Pertama paman saya ada 2 orang, namanya Hugo Mayuntu yang lagi sakit, dirujuk dari rumah sakit Malam Talaut menuju ke rumah sakit. Baik, pemirsa, mohon maaf ada gangguan komunikasi kami dengan salah satu keluarga korban kapal motor penumpang Norton Mayuntu. Pak Norton sudah kembali mendengar suara saya? Saat ini Pak Norton. Halo. Gregorius Baik, sudah kembali mendengar suara saya ya, Halo. Pak Norton? Barcelona 5 kebakaran di Halo. depan Halo. Iya, Pak Norton. Ya. monitor ini kami Halo. Oke, Pak Norton, mohon maaf silakan diulangi, Halo. Pak, untuk anggota keluarga Bapak yang berada di Anggota kapal motor keluarga saya penumpang. yang ada di kapal Barcelona 5 berjumlah 7 orang. Pertama, paman saya Utara ini. atas nama Hugo Mayuntu, Hugo Mengalu Mayuntu. Kedua, Hibur Tidiga. Ketiga, Andarias Pandengkalu. Keempat, adik saya, anak dari paman saya yaitu Santi Mayuntu. Baru tante saya, Ibu Sarci Rengkeng, dan istri dari paman saya, Andarias Pandengkalu. Demikian. Sudah ada Namanya informasi Pak Andreas. terkait keberadaan dan kondisi keluarga Bapak? Untuk kondisi paman saya yang sakit itu, yang mau dirujuk ke rumah sakit Manado, menurut informasi dari keluarga saya sekarang berada di Pulau Gangga, dan keluarga yang lain tidak bisa dihubungi. Demikian. Baik, saat ini apa informasi terbaru Pak yang diperoleh dari tim gabungan di sana? Informasi dari tim di sini, saya mendapat informasi bahwa korban yang ada di Pulau Gangga Pak Norton. Kapal Barcelona terbakar. Barcelona Baik. Iya, pemirsa, mohon maaf ada gangguan komunikasi kami dengan keluarga korban Norton Mayuntu yang saat ini berada di Pelabuhan Kapal Manado. Masih menunggu informasi terbaru dari tim gabungan terkait dengan keberadaan dan kondisi keluarga
mereka yang saat ini masih terus diupdate oleh tim gabungan. Kami informasikan kembali pemirsa, sebuah kapal motor penumpang terbakar di Minahasa Utara. Kapal motor Barcelona 5 dilaporkan terbakar di Pulau Taliase, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada siang tadi. Sejumlah penumpang panik dan memutuskan melompat ke laut. Ini adalah visual sesaat saat kebakaran terjadi. Dan hingga saat ini pemirsa, kepastian terkait dengan kronologi kebakaran dan korban terdampak masih dalam pendalaman tim gabungan. Di perairan depan Pulau perairan Minahasa Utara ini. Pemirsa, tim SAR tengah melakukan evakuasi korban kebakaran kapal KM Barcelona di Minahasa Utara. Korban akan dievakuasi ke pulau-pulau terdekat. Tadi informasi dari salah satu keluarga korban, Norton Mayuntu, salah satu anggota keluarganya yaitu sang paman dievakuasi ke Pulau Gangga. Tim SAR Manado mengerahkan KN Bima Sena bersama 15 personil serta 6 personil dari Pos Likupang. Evakuasi juga dibantu oleh nelayan-nelayan setempat. Selain melakukan evakuasi, tim SAR juga masih mencari informasi ada atau tidaknya korban yang masih berada di dalam kapal. Ini kapal kebakaran. Kapal kebakaran. Kapal kebakaran di perairan depan Pulau perairan Minahasa Utara ini. Jangan dulu Pak. Mohon bantuan saat ini kan. Mohon bantuan saat ini KM Gregorius. Pemirsa, kecelakaan kapal kembali terjadi. Kali ini menimpa sebuah kapal motor Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Belum diketahui pasti terkait dengan kronologi, penyebab kebakaran maupun kondisi para korban. Kita akan mengonfirmasi hal ini bersama dengan Humas Basarnas Manado, Nuryadin Gumelang. Selamat sore Pak Nuryadin. Ya, selamat sore. Ya, dengan Eva di studio, Pak Nuryadin, bagaimana kronologi terjadinya kapal motor, terjadinya kebakaran kapal motor Barcelona di perairan Minahasa Utara? Oke, baik, kami dari Basarnas Manado mendapat info sekitar jam 12 sekian terjadi kebakaran kapal Barcelona dari laut menuju Manado. Selanjutnya kami langsung melakukan evakuasi menuju ke lokasi terjadinya kapal terbakar tersebut. Untuk perkembangan evakuasi, Pak, apakah seluruh penumpang sudah berhasil dievakuasi? Untuk penumpang sudah terevakuasi secara visual yang selamat dan yang melompat ke air sudah kami evakuasi. Tapi untuk memastikan apakah masih ada yang terjebak di dalam, belum bisa. Kami pastikan kalau memang di dalam itu sudah terevakuasi semua, karena kami belum bisa masuk atau mendapat akses ke dalam karena kondisi kapal saat ini masih proses penyiraman. Demikian. Baik, bisa diinformasikan bagaimana kondisi terkini kapal? Apakah api sudah berhasil dipadamkan seluruhnya, Pak Nuryadin? Untuk api, kobaran api sudah tidak kelihatan. Kami berada 50 meter
depan kapal. Untuk kobaran api juga tidak kelihatan, tapi masih ada asap-asap yang keluar kapal tersebut. Ya. Untuk kondisi seluruh penumpang bagaimana Pak Nuryadin? Untuk kondisi penumpang yang terevakuasi ada selamat semua, tapi ada beberapa penumpang yang dalam keadaan meninggal. Tapi kami belum, untuk datanya belum kami dapati. Yang kami dapat info itu ada 3 yang baru kami dapati korban meninggal. Dan korban tersebut sudah ada di atas kapal kami KN Bima Sena. Sudah berada di kapal dan ini kami lagi melakukan penjemputan 2 korban yang ada di darat. Baik, bisa diulangi lagi Pak terkait dengan data jumlah korban luka dan meninggal dunia? Yang kami dapati terdata saat ini belum terdata semua ya, untuk seluruh penumpang yang terevakuasi itu sudah 180 lebih yang kami lihat di datanya, tapi semua data yang masuk. Kemudian untuk korban meninggal yang baru terdata 3 yang meninggal, 1 sudah on board di kapal kami KN Bima Sena. Dan sekarang lagi penjemputan 2 korban yang ada di Kampung Gangga. Baik, 180 orang dievakuasi dan 3 orang meninggal dunia ya Pak Nuryadin? Iya, itu untuk sementara data yang kami dapati. Baik, kalau untuk manifest penumpang jumlahnya berapa? Untuk jumlah penumpang sampai saat ini kami belum dapat informasinya karena kami masih standby dan menjaga apabila mana ada yang masih perlu kami evakuasi karena kami belum langsung berhubungan dengan pemilik kapal, kami belum mendata semua jumlah penumpangnya. Baik, untuk korban yang dievakuasi saat ini dibawa kemana Pak Nuryadin? Direncanakan akan dibawa ke Likupang karena kami buka pos untuk posko Basarnas itu ada di Pelabuhan Munte. Pelabuhan yang agak besar yang dekat dengan LKP. Jadi kapal kami kebetulan juga parkir di situ. Betulkah juga ada yang dibawa ke Pulau Gangga? Korban yang hidup ya, yang hidup tadi sudah dievakuasi juga menggunakan kapal dari KPLP, dari Polairut juga sudah dibawa. Baik, jadi dibawa ke pulau-pulau terdekat ya Pak Nuryadin untuk seluruh korban yang sudah berhasil dievakuasi? Iya. Baik, untuk korban meninggal dunia dibawa ke mana Pak Nuryadin? Kami akan bawa ke posko, rencananya akan kami bawa ke posko Likupang. Posko Likupang ya, baik. Pak Nuryadin, saat ini kan pihak keluarga masih terus menunggu informasi terbaru di Pelabuhan Kapal Manado. Bagaimana informasi terbaru dari tim gabungan untuk disampaikan kepada pihak keluarga saat ini yang masih menantikan dengan harap-harap cemas kondisi keluarga mereka, Pak Nuryadin? Ya, dapat kami sampaikan kepada pihak keluarga untuk tetap bersabar karena kami Basarnas, TNI, Polri, Angkatan Laut, KPLP dan semua unsur yang terlibat masih standby dan berjaga-jaga di lokasi LKP kejadian kapal terbakar. Demikian. Baik, Pak Nuryadin, Humas Basarnas Manado sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Nanti kami akan kembali menghubungi Anda ya Pak Nuryadin. Kami sudah terhubung saat ini pemirsa dengan salah satu korban selamat kebakaran kapal di Minahasa Utara, Ibu Alwina. Selamat sore, Ibu Alwina. Ya, selamat sore, Bu. Iya, Ibu Alwina dengan Eva di studio. Ibu, tentu kami sampaikan rasa syukur Ibu menjadi salah satu korban selamat dari kebakaran kapal motor penumpang di Minahasa Utara. Ibu bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana kondisi di detik-detik sebelum kebakaran itu terjadi?
Iya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Izin Bu, saya Alwina Eltiman, penumpang KM Barcelona yang posisi saat ini terjadi kebakaran. Semula Bu, saya juga tidak tahu dengan musibah yang terjadi karena posisi saya sementara di dalam kapal dan sementara makan. Tiba-tiba dari arah belakang itu terjadi keributan dan saya membuka pintu kamar saya dan saya lihat orang-orang sudah lari semua. Pas ditanya ternyata Bu izin terjadi kebakaran dan asap gelap mulai keluar menutupi kapal yang ada. Jadi kebakaran itu dimulai dari arah belakang Bu izin Ibu. Area belakang di bagian bawah kapal Ibu Alwina? Kayaknya kalau mau dengar informasi dengan penumpang-penumpang yang lain itu terjadi lewat itu masuknya dari dek 3 katanya karena knalpot kapal mungkin terlalu panas Bu, seperti itu Bu. Dan posisi saat kebakaran kami sementara dievakuasi ya Bu. Iya. Dievakuasi kemana saat ini, Bu? Izin Ibu, kami ada di Serai, di Kupang, Kabupaten Minahasa Utara mungkin Ibu. Baik. Ibu, saat kebakaran terjadi, bagaimana Ibu menyelamatkan diri? Apakah Ibu ikut melompat atau diselamatkan oleh nelayan sekitar, Ibu? Izin Ibu, saat api mulai membesar, di dalam hati juga sempat terbesit rasa takut ya Bu. Ya, saya berangkat sendiri dan tidak ada suami atau keluarga yang mendampingi. Tiba-tiba saya melihat life jacket, saya langsung ambil dan posisi saya itu terjun sendiri Bu dari anjungan yang paling depan itu yang agak tinggi sekali. Dan memberanikan diri untuk menyelamatkan diri Bu, izin Ibu. Baik, jadi Ibu melompat begitu ya dengan menggunakan life jacket. Kemudian bagaimana Ibu upaya saat dievakuasi atau diselamatkan oleh tim gabungan tadi Ibu? Pas udah lompat arah posisi melayang di atas laut Bu dan meminta pertolongan. Saat pertolongan datang pertama itu baru perahu-perahu kecil izin Ibu. Dan kami ditolong oleh para nelayan yang sedang melaut Bu izin. Baik, Ibu sebelum melompat tadi apakah ada arahan dari nelayan sekitar misalnya untuk melompat dari kapal? Sebelum melompat memang sudah diarahkan dari awak kapal yang mana setiap penumpang harap tenang dan tidak jangan ada rasa takut di dalam hati. Tapi sebagai manusia juga ya Bu, ketika melihat api sudah mulai membesar dan asap mulai keluar dari kapal, tetap rasa takut itu muncul dan gerakan melompat itu sudah otomatis Bu, walaupun rasa takut Bu. Apakah life jacket cukup banyak Ibu bisa digunakan oleh seluruh penumpang? Iya posisi Bu, karena saya ada di dalam kamar, jadi posisi setiap penumpang itu memang terpenuhi untuk life jacket dan untuk penumpang-penumpang yang lain itu memang terselamatkan juga Bu, karena posisi life jacket sempat saya pantau ada di deck 2 itu memang sangat banyak dan sudah dikasih keluar semua, dikeluarin semua untuk dipakai oleh penumpang-penumpang yang ada Bu. Iya, Ibu, insiden kebakaran ini terjadi setelah Ibu berlayar berapa lama dari Talaut menuju ke Manado ini? Posisi sebenarnya semalam itu kami sudah mau bertolak dari pertama Pelabuhan Deo, Melongwane, dan terakhir Pelabuhan Lirung. Tiba-tiba di Pelabuhan Lirung kami menerima bahwa ada gelombang tinggi dan cuaca tidak baik. Jadi kami posisi standby di Pelabuhan Lirung dan melanjutkan perjalanan kami subuh 1:30 melanjutkan perjalanan ke Manado. Dan posisi sudah pagi kami terus terapung di kapal.
dalam keadaan semua baik, tidak ada musibah yang terjadi. Tapi posisi di jam 12 siang tadi itu kami tiba-tiba mengalami musibah yang ada, dan itu bertempat di Pulau Salise dan menuju arah Manado itu sekitar 2 jaman, Bu, izin. Sekitar 2 jam ya untuk sampai ke Manado dari Talise. Iya, siap. Oke. Dari Talaut ke Manado itu menempuh berapa lama biasanya perjalanannya, butuh waktu berapa Ini, Bu, lama? biasanya dia bisa dapat 12 jam karena setiap kita berangkat kalau bertolak dari pelabuhan Lirung sudah jam 7 malam, berarti sampai Manado juga jam 7 pagi, Bu. Atau dia meleset sedikit sampai 9.10. Ibu. Ibu, kondisi kapal saat berangkat penuh atau bagaimana, Ibu? Full penumpang saja? Posisi kapal memang penuh. Di kapal itu bukan hanya penumpang aja, tapi dimuat juga ada hasil panen dari masyarakat yang ada, Bu, seperti cengki, pala. Oke, baik, Ibu Alwina, terima kasih. Nanti kami akan menghubungi Ibu kembali, tetapi kami harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.